Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seperti biasa kita nggak jauh-jauh dari Al-Quran, dari kitabullah. Kita bakal membahas ayat-ayat suci, bimbingan dari Allah, arahan dari Allah. Sebagaimana setiap minggunya memang kita selalu berusaha untuk semakin dekat, semakin akrab sama Al-Quran. Begitu. Sebagaimana sempat saya bilang, orang Betawi lebih akrab sama buku maulid daripada sama Al-Quran. Nah, ini salah. Kita harus rubah. Kita harus lebih akrab sama Al-Quran. Tiap hari kita kudu baca. Ya, tiap hari kita kudu baca. Biar kata cuma 5-10 menit. Tapi dia bakal membawa banyak kebaikan. Kita megang aja nih, baru tibang megang doangan udah banyak pahalanya. Belum dibaca tuh. Buka juga belum. Megangnya ini udah pahala. Sebab Rasulullah mukjizatnya kan banyak. Nah, kita dengar Rasulullah al-ma'u fadha zulalan min asabi'ihi. Air keluar dari jari jemarinya. Waktu para sahabat kehabisan minum, cari air nggak ada, Nabi keluarin air. Diminum oleh para sahabat. Di antaranya Sayyidina Jabir bin Abdullah al-Ansari minum kagak berhenti-berhenti. Orang pada ngantri. Jabir udah cukup. Banyak banget minum. Belum kata Jabir. Minum. Sampai tuh air keluar dari mulutnya udah gak bisa masuk lagi. Penuh badannya. Orang tanya, itu segitunya. Ya, ntar juga ada lagi air. Kata Jabir, iya air emang banyak. Cuman yang keluar dari tangan Rasulullah jarang-jarang tuh. Nah, jadi saya pengen penuhin tubuh saya dengan air itu. Al-ma'u fadha zulalan. Hadha alladhi radda 'ainan ba'da ma qali'at. Satu sahabat lagi perang, matanya dicongkel sama musuh. Dia lari bawa tuh mata. Ya Rasulullah. Ya. Qali'at 'aini. Mata saya copot. Sama Nabi dipegang, dibalikin lagi. Langsung begitu dibalikin, dipegang begitu sama Nabi. Balik seperti sedia kala, bahkan lebih terang benderang pandangannya daripada sebelumnya. Sallu ala Muhammad. Belum lagi kita dengar cerita waktu perang Khaybar. Sekarang kita sering dengar nih kalau di video-video, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Khaybar, ingat perang Khaybar wahai Yahud, wahai orang-orang Israel. Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Tentara Muhammad bakal balik lagi melawan kalian nih sekarang nih. Nah, dulu ada satu mukjizat juga perang Khaybar, di mana Nabi ingin memberikan panji peperangan kepada Sayyidina Ali. Ternyata Sayyidina Ali nggak hadir di tempat, matanya sakit. Sama Nabi keluarin ludahnya gitu sedikit, langsung diusap. Buka matamu wahai Ali, dibuka. Set, digituin doang. Kata Sayyidina Ali, sama mata saya yang sehat dibanding sama mata saya yang sakit, dengan berkah ludahnya Nabi lebih jelas mata saya yang tadinya sakit. Jadi banyak mukjizat Nabi. Belum kita dengar tentang misalnya syaqqul qamar. Ya, iqtarabatis sa'atu kata Al-Quran, wan syaqqal qamar. Bulan dibelah sama Nabi. Dan banyak mukjizat lain, Isra wal Mi'raj, dan banyak. Nah semuanya kita nggak bisa lihat. Tapi ada mukjizat Nabi yang ada di tengah-tengah kita, ini Al-Quran. Ini mukjizat Nabi. Ada di tengah-tengah kita, jangan dicuekin aja. Kudu diperhatikan. Baik. Di Al-Quran ini kata-kata kebahagiaan atau bahasa Arabnya itu sa'adah itu hanya ada satu kali. Dan itu datang dengan sirah sa'id. Allah berfirman, wa minhum syaqiyyun wa sa'id. Berbicara tentang kebahagiaan, ternyata Allah hanya nyebut satu kali. Dan itu pun kaitannya sama akhirat. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bahagia di dunia. Bisa juga bahagia. Nah sekarang gimana caranya bahagia di dunia? Kebahagiaan. Ibarat dunia ini pasar, kalau dunia ini dianggap pasar, orang bakal datang ke pasar itu mencari satu barang yang sama. Apa itu? Kebahagiaan.
Orang nyari duit bakal apa? Mau bahagia. Orang capek kerja, kesono kemari, banting tulang. Orang kerja capek-capek supaya bisa bahagia. Dengan dapat uang itu dia merasa bisa akan mendapatkan kebahagiaan. Ada lagi orang mencari kebahagiaan itu dengan cara mengejar jabatan. Dia bakal bahagia katanya kalau dia punya jabatan yang tinggi. Ada lagi orang merasa bahwa saya akan bahagia kalau harapan-harapan saya itu tercapai. Nah, ternyata itu semua belum menjadi jaminan seseorang bisa bahagia. Belum tentu. Sekarang kita lihat orang yang duitnya banyak tapi nggak bahagia ternyata banyak juga. Orang duitnya banyak, contoh dah yang paling jelas yang sampai sekarang kita suka sebut. Namanya Qorun. Sampai sekarang kalau orang lihat harta bereakan bilangnya apa? Harta karun. Itu ada harta di sono, di hutan. Oh apaan tuh harta karun? Maksudnya tuh hartanya si Qorun, temannya Fir'aun, namanya Qorun. Orang mau cari bahagia dengan jabatan. Lihat Fir'aun, jabatannya tinggi banget. Atau jangan jauh-jauh dah. Orang di sini aja. Biasanya kalau punya jabatan makin tinggi makin berat bebannya. Ternyata gak setenang orang yang gak punya jabatan. Kita nih warga biasa, ada masalah kita mah tidur-tidur aja, tenang-tenang aja. Tapi RT pasti diketok rumahnya. Biar kata jam 2 malam. Diketok. Kenapa? Karena dia menjabat. Dia punya tanggung jawab lebih. Belum lagi kalau jabatannya makin tinggi lagi. RW, habis itu RW apa? Camat, lurah, habis itu camat, wali kota, bupati dan gubernur, menteri, presiden, wah kagak bisa tidur. Kalau kita kan enak ya, asal udah nyelonjorin kaki, rebahan pakai bantal gitu, kena kipas dah. Waduh, pules, bener ya? Sebab apa? Tenang hidup kita. Belum tentu orang punya jabatan itu bahagia, belum tentu. Ada lagi orang mengatakan bahwa saya bakal bahagia kalau harapan-harapan saya bisa tercapai. Misalnya apa? Kalau saya punya ini pasti saya senang nih. Saya punya motor baru pasti saya senang. Ternyata habis punya motor ya senang tapi ya udah habis itu biasa-biasa aja. Artinya apa? Ntar kebahagiaannya pindah. Pengen punya motor yang lebih gede lagi. Kayaknya kalau yang itu pasti lebih enak lagi tuh gitu. Pindah. Ntar mobil, nanti naik lagi. Punya mobil ini, pengen yang lebih mewah lagi. Ntar kena macet, pengen punya pesawat. Wah pokoknya gak ada habisnya dah. Makanya Nabi gambarin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau gambarin, lau u'tiya ibnu Adam. Kalau anak Adam manusia maksudnya dikasih jabalan minadz zahab, satu gunung emas, pasti dia berharap dapat gunung yang kedua. Oh coba 2 gunung emasnya. Sebab kenapa? Dikasih 1 gunung nih emas, wah dihitung dah sama dia. Ini kalau saya jual dapat kali ini sekian ratus miliar misalnya gitu ya. Saya nggak tahu berapa. Sekian ratus miliar, wah. Saya bakal beli ini, beli mobil sekian, beli rumah, tapi kalau mau beli pulau masih kurang tuh ya. Coba 2 tuh gunung emasnya, lumayan bisa beli pulau ana. Bisa beli pulau, bisa punya pulau sendiri, bisa beli private jet. Wah, kalau apalagi 3 tuh bisa beli ini. Artinya nggak akan pernah ada kata cukup. Pasti ada harapan lebih lagi. Makanya bahkan katanya kalau seorang laki-laki diberikan oleh Tuhan, kamu boleh nikah dengan seluruh wanita yang ada di dunia. Kecuali 1, misalnya fulanah. Maka si laki-laki itu akan mengatakan, coba yang 1 itu boleh juga. Artinya apa? Nggak pernah ada kata cukup.
Manusia juga begitu. Ah, kalau gue punya duit barang 100 juta, enak kali nih hidup gue bakal tenang banget. Begitu kita dapat tuh 100 juta, itu kebahagiaannya lompat pindah ke nominal yang lebih tinggi lagi. Gak mungkin yang kita harapkan tercapai terus kita oke, cukup. Gak mungkin. Mustahil. Manusia gak ada ceritanya merasa cukup. Selalu pengen lebih, pengen lebih, pengen lebih. Sehingga kalau dia mengatakan kebahagiaan itu dengan cara dia mendapatkan apa yang diharapkan, dia gak bakal bahagia. Bahagianya itu cuma sebentar doang. Sementara aja. Sedangkan kita pengen terus-terusan bahagia. Kita pengen terus-terusan seneng. Nah, ternyata kebahagiaan itu bukan syai' khariji. Bukan sesuatu yang ada di luar. Tapi yang ada dalam diri kita. Bagaimana kita punya hati ini menerima apa yang Allah berikan, maka itu kita akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Ini abis ini nih mau dikasih makan nih. Iya kan? Benar katanya mau dikasih makan, benar ya? Nasi uduk ya? Nasi uduk pakai jengkol. Kalau dalam hati kita bilang, Masya Allah resep banget ini. Waduh, apalagi ada sambalnya. Wah, kira-kira bisa gak tuh kita nikmatin? Bisa. Tapi kalau hati kita menolak, masa gitu sih? Yang ada apa? Rezeki yang jelas-jelasan ada di depan kita, tidak bisa kita nikmati. Dan akan membuat kita justru bukan bahagia tapi malah kecewa. Sehingga lagi-lagi kebahagiaan adanya dalam hati kita. Kita yang menentukan kita ini bahagia apa enggak. Bukan di luar. Berapa banyak orang sekarang miliarder. Punya duit miliar-miliaran. Enggak bahagia. Tapi kita lihat di desa-desa. Ada orang kerja di sawah. Habis nyangkul, capek, keringetan. Bininya bawain apa namanya itu? Rantang. Ya, buka sama dia atu-atu. Ada ikan asin. Habis itu lalapan. Habis itu nasi. Dia makan dengan baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Dia nikmatin suap demi suapnya. Habis itu dia minum, alhamdulillah. Enak banget tuh hidup. Yang menentukan bukan yang ada di luar. Bukan jenis makanannya apa. Bukan rumahnya segede apa. Bukan kendaraannya itu apa. Bukan, itu gak menentukan. Hati nerima apa enggak. Kalau hati nerima, maka apapun akan terlihat membahagiakan. Bahkan kalau kita mau belajar dari para nabi, waduh. Nabi Ayub sakitnya bukan seminggu 2 minggu itu. Bukan sebulan, bukan setahun 2 tahun. Berpuluh-puluh tahun sakitnya. Bininya sampai ngomong begini bininya. Nabi, lu minta gitu sama Allah biar sembuh. Sakit sampai begini amat. Kata Nabi Ayub apa? Ini kemauannya Allah, saya terima. Ini Allah punya mau, saya kudu terima. Kan jadi rasanya ya udah, gimana lagi, ini Allah punya mau deh. Di sini ada kebaikan pasti. Makanya banyak kita nih, tadi kalau nggak salah saya naruh status dah tuh. Apa ya? Masih ada nggak? Oh masih ada tuh. Ketika perjalanan hidup terasa membosankan, maka Allah menyuruh kita untuk banyak bersyukur. Masa ia mau mengeluh sedangkan hidup kita baik-baik saja dan nyaman-nyaman saja. Masa iya kita mau ngeluh? Ya Allah, kalau kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, sampai ada yang mengatakan gini, ila ainal mafar, sambil senyum tuh bapak-bapak. Depan rumahnya udah rata, dia bilang ila ainal mafar, saya mau lari kemana? Udah ini kemauan Allah udah Allahul musta'an, Allah yang bakal nolongin saya, udah saya mau ngapain lagi, mau lari kemana? Udah punya, ini udah takdir, udah nasib saya ini begini. Mau kemana lagi? Itu arti tasawuf yang sebenarnya makna tawakal tuh itu. Ketika sudah hidup mayat bergelimangan di hadapan orang itu, rumahnya rata, keluarganya udah meninggal semuanya. Tapi dia mengatakan,
dia terima. Nabi Ibrahim disuruh sembelih anaknya. Kita kagak seberat Nabi Ibrahim ujiannya. Kita nggak pernah disuruh nyembelih anak kita. Nggak apa-apa, silahkan hidup dengan anak-anakmu. Tapi Nabi Ibrahim disuruh sembelih. Nabi Ibrahim kagak bilang, ya Allah yang lain dah. Saya kan Nabi nih. Saya ini kan Khalilullah. Masa saya disuruh nyembelih anak saya? Begitu. Siapa lagi misalnya? Nabi Musa juga begitu. Nabi Isa juga sama. Banyak semua nabi. Yang paling berat tentu nabi kita Nabi Muhammad SAW. Perang pertama, perang Badar. Langsung yang diutus tiga-tiganya pertama adalah keluarganya semua. Sepupu, paman. Kagak gampang itu. Langsung sepupunya satu meninggal. Ubaidah ibn al-Harith bin Abdul Muttalib. Ntar dikabarin lagi sama Jibril. Muhammad, ntar abis kamu meninggal tuh, ntar keluargamu bakal begini. Ntar bakal dibantai, dibunuh. Ntar sahabat-sahabatmu pada jadi korban. Banyak musuh-musuh Allah bakal menyerang. Kemudian Nabi Muhammad hanya menerima. Kalau memang itu keridhaan Allah, saya terima. Saya senang. Yang penting Allah ridho aja. Saya siap dah berkorban. Yang penting Allah ridho. In kana. Kalau memang itu bikin Allah ridho, nggak apa-apa ya Allah. Jalanin. Itu yang membuat hati senang. Ridho. Apalagi kalau kita ngelihat kondisi orang-orang yang di bawah kita. Malu kita kalau banyak mengeluh. Malu. Ntar kita bakal ditanya nih satu demi satu kan di sono. Bakal ditanya. Kenapa banyak mengeluh? Padahal hidup enak-enak aja. Hidup nyaman-nyaman aja. Makannya tiap hari ada. Tidur ya enak. Kenapa banyak-banyak mengeluh? Nah itu harusnya banyak-banyak bersyukur. Supaya nanti rezeki kita ditambah lagi. Ya kan? Kalau kita bersyukur la in syakartum la azidannakum. Pasti saya tambah. Belum lagi kita lihat hadis qudsi Allah berfirman misalnya, wahai anak Adam, kalau kamu senang nih, kamu ridho atas rezeki yang udah saya kasih, arahtu qalbaka wa badanaka. Saya bakal bikin badan dan hati kamu senang, tenang, bahagia. Asal ridho aja ya. Kalau saya kasih, bilang terima kasih gitu sama saya. Jangan ngeluh mulu. Kalau saya kasih tuh bilang terima kasih ngapa? Kata Allah. Bilang ya Allah makasih ya. Ini saya udah kasih. Gini bakal apaan? Gini kurang. Padahal enak, hidup kita enak. Wallah ya akhi, di sini letaknya kebahagiaan. Ente biar ditambah lagi, kalau ente masih begitu juga nggak bakal bahagia hidup kita. Kalau udah ditambah sekian banyak tapi kita masih aja sukanya ngeluh, berapapun yang Allah kasih nggak bakal kita syukurin. Udah kuncinya disyukur, ntar Allah tambah. Bersyukur dulu, ya kan? Kalau nggak salah dulu Anda pernah ngasih contoh di sini. Bini kita ngasih kita hadiah, harusnya kita hargain. Aduh, cakep bener nih, makasih ya. Bukan malah kita apaan nih, jelek banget ini. Lu nggak bisa, akhirnya dia kagak bakal ngasih-ngasih lagi. Padahal dia udah nabung tuh, bakal beliin kita. Kita nggak hargain. Udah dia males lagi. Walillahil mathalul a'la. Itu sebagai contoh aja. Allah Ta'ala yang maha baik. Allah mengatakan kamu bersyukur nanti saya tambah ya. Kamu hargai pemberian saya. Badan kamu bakal tenang. Hati kamu bakal bahagia. Dan kamu terpuji di pandanganku. Tapi kalau kamu gak pernah menghargai pemberian saya, maka Allah mengatakan fawa'izzati wa jalali. Aku bersumpah. Ya, apa kata Allah? La fa'izzati wa jalali la usallitanna 'alaika dunya tarkudu fiha raqdal wuhush fil barriyah. Saya bakal jadikan dunia menguasai hatimu. Hati kamu tuh bakal terus isinya dunia, dunia, dunia dan dunia. Dan kamu bakal kejar itu dunia barat, timur, utara, selatan. Ternyata kamu gak bakal dapat kecuali yang telah aku tetapkan. Udah capek ke sono kemari,
Emang ente kira bakal dapat lebih? Enggak, udah segitu-segitu. Wa kunta indi mazmuma, dan kamu terhina di pandanganku karena kamu nggak bisa menghargai pemberianku. Jadi kalau pengen ditambah justru harus bersyukur. Nah sekarang gimana cara kita bersyukur? Cara bersyukur itu harus menjadi hamba Allah. Nih, sa'adah itu kebahagiaan. Kalau dalam Isfahani, dalam kamusnya mengartikan kebahagiaan itu adalah muawanatullah lil abdi ala nailil khair. Bantuan Allah kepada seorang hamba untuk terus berbuat baik. Kayak contoh nih, kita ngaji di sini, duduk saban minggu, duduk di sini baca apa? Tahlil. Baca tahlil, baca maulid, solawatan, habis itu kita ngaji. Ini kita harus ambil kabar gembira dari Nabi di mana beliau bersabda, man aradallahu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah pengen berbuat baik sama tuh hamba, maka Allah bakal jadikan tuh hamba ringan kakinya untuk mendalami, memahami ilmu agama lebih dalam lagi. Artinya kalau kita duduk di sini, ya kan, kita ngaji, itu berarti kita lagi pengen memperdalam ilmu agama. Artinya Allah lagi pengen berbuat baik sama kita. Nah, terusin. Biar kebaikan itu nambah terus. Supaya kita bisa terus dapat kebaikan, kita juga harus berbuat baik kepada orang. Kan Allah udah bilang apa? Dalam hadis apa namanya? Ana inda dhanni abdi bi. Saya tergantung bagaimana hamba saya berprasangka kepada saya. Makanya kita prasangka baik aja terus. Yakin aja. Kayak si Agus mau dagang, yakin aja Gus. Yakin. Jangan ada keraguan. Ntar bagaimana jualannya? Nggak usah. Yakin aja. Laku nih. Laku. Karena itu yang kita bangun dalam diri kita. Energi positif. Nanti orang yang bakal melihat, wah ini bagus nih di sini gitu. Baik. Berbuat baik kepada orang diantaranya dengan kata-kata. Ini kata-kata nih Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 114. Allah Ta'ala berfirman, la khaira fi kathirin najwahum. Tidak ada kebaikan dari kebanyakan omongan orang. Orang kan ngomong, sini saya ngomong nih. Ntar kita juga semua pada ngomong. Semua orang kan ngomong kan. Kata Allah ternyata omongan itu tidak ada kebaikan. La khaira, tidak ada kebaikan. Kecuali. La khaira, tidak ada kebaikan. Fi kathir min najwahum. Dari banyaknya omongan orang tuh biasanya gak ada kebaikan. Kecuali man amara bi sadaqatin. Au ma'rufin au islahin bainan nas. Ini 3 jenis ucapan yang paling disenangin sama Allah. Artinya kita kalau mau keluarin omongan jangan jauh-jauh dari 3 hal ini. Yang pertama, man amara bisadaqatin, mengajak orang kepada bersedekah. Misalnya nih saya ngomong, ayo hadirin, biar kuatnya punya berapa aja, bantuin tuh saudara-saudara di Palestina, enak kita hidup di sini. Ntar bakal ditanya sama Allah tuh, fulan, lu kan gua kasih lebih duit, ya mana hidup enak-enak aja, lu gua kasih rumah juga enak-enak aja. Kenapa sih nggak mau bantuin tuh yang di sono, biar sedikit aja bantuin. Kenapa? Bakal ditanya tuh kita. Nah ketika saya ngomong begini nih, terus ada yang, oh yaudah dah saya pengen bantu dah. Gara-gara omongan saya itu omongan saya itu dihargain sama Allah. Sangat disenengin sama Allah. Sebab man amara bisadaqatin, ngajak kepada perbuatan sedekah. Yang kedua, au ma'rufin, mengajak orang kepada perbuatan baik. Sifatnya umum nih apa aja. Misalnya ada yang ada yang malas-malasan ibadahnya. Nah, kita kasih tahu, ente ibadah biar rajin ya. Kagak banyak kok waktu yang diambil. Tapi ntar lihat deh, hidup bakal lebih tenang.
ntar rezeki bakal bertambah. Sebab kalau ente ninggalin sholat misalnya ntar Nabi Muhammad nggak bisa bantu. Tapi kalau ente sholat rajin, tenang aja, ntar dosa-dosa ente itu Nabi Muhammad kasih syafaat. Nah, terus dia, oh iya dah. Nah omongan itu Allah sangat senang tuh. Ente baca Quran dong biar rajin. Ente sama orang tua kudu sopan. Ente sama teman kudu baik, perhatian tuh tetangga tuh lihat tuh. Bantuin tuh begini. Nah, omongan untuk perbuatan kebaikan itu sangat disenangi oleh Allah. Yang ketiga, au islahin bainan nas. Mendamaikan orang yang ribut. Ada teman kita ribut, jangan kita panas-panasin. Ya, emang dia sih dari dulu gue udah 4 banget sama dia. Ntar ngomong ke yang atu lagi begitu juga. Tahu gak kemarin lu diomongin tuh. Padahal dia nih yang ngomongin. Nggak boleh. Islah, damaikan justru. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada 2 kelompok manusia pada ribut, berantem, pada perang. Kata Allah dalam Al-Quran surat kalau nggak salah Al-Hujurat, fa aslihu bainahuma. Maka damaikan antara keduanya. Kita disuruh damaikan. Kita disuruh jadi juru damai. Ngebaikin orang. Ya, ngebaikin orang. Kalau bisa misalnya nih. Contoh Ustadz Jamil lagi selek sama Cang Jenal. Nah, Anda ngomong sama Cang Jenal. Cang Jenal. Ente tahu gak Ustadz Jamil tuh sayang banget sama ente. Dia tuh tiap hari ngomongin kebaikan ente terus. Gitu. Ntar kita ngomong sama Ustadz Jamil begitu juga. Cang Jenal tuh kagak bisa tidur mikirin ente. Waduh. Pokoknya gitu. Ntar yang berdua tuh jadi pada saling husnudzon kan. Akhirnya damai lagi. Begitu enak. Adem. Enak udah. Jadi juru damai. Maka itu yang harus kita lakukan ya. Senang ngelihat orang senang. Allah itu satu sifat yang sangat terpuji di sisi Allah Ta'ala. Artinya apa? Senang lihat orang senang. Ya, nih Ustadz Jamil misalnya lagi bahagia. Kita kemudian ngelihat nih, wah nih guru kita lagi girang banget itu. Kita ikutan senang, ikutan bahagia. Itu satu sifat yang sangat terpuji, mulia. Dan apa? Dan membuat kita nanti akan bisa mendapatkan juga kebaikan tersebut. Karena senang melihat, kesel melihat orang yang lagi senang, sama aja dia kesel dengan takdir Allah Ta'ala. Ya kan? Allah menakdirkan Ustadz Jamil senang. Kita kagak senang ngelihatnya. Kok Ustadz Jamil dapat itu lagi sih, dapat rezeki lagi. Kita nggak senang. Berarti sama aja kita lagi ngelawan takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, salah. Jangan kasih Ustadz Jamil. Kayaknya begitu, kayaknya. Cuma kagak diomongin aja. Kan berat banget itu. Berat banget. Nah, ketika kita senang ngelihat orang lain senang, maka itu membuktikan hati kita adalah hati yang bersih, tidak ada hasut di dalamnya, tidak ada iri, tidak ada dengki, dan membuat nanti kita bakal juga mendapatkan kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu. Sebab kita ridho dengan ketetapan Allah dan kemudian Allah akan memberikan juga buat kita karena kita telah baik kepada orang lain. Jadi sangat bagus itu. Pahalanya luar biasa. Apalagi doain orang terus tuh. Sayyidina Hasan, cucunya Nabi, dengerin ibunya Siti Fatimah lagi doa sepanjang malam. Dengerin dari belakang tuh. Doa 1 jam lebih. Ternyata yang disebut orang lain terus. Lagi tengah-tengah doa, kemudian Sayyidina Hasan yang masih kecil waktu itu bilang, "Ibu, kapan nama saya disebut? Lah orang lain mulu itu didoain." Kata Siti Fatimah, "Al-jar qabla dar." Orang lain dulu sebelum keluarga sendiri. Jadi doain orang biar pada senang, biar pada bahagia.
Lihat Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Bahkan Habib Hasan pernah ngelihat orang senangnya lagi perbuatan maksiat. Tapi tuh orang senang. Orang pada joget, senang dangdutan. Habib Hasan nanya, ini apa nih bikin macet? Oh, ini orang pada dangdutan, joget tuh. Oh. Terus pas lewat orang pada senang kan, pada nyengir, pada bahagia joget-jogetan. Kata Habib Hasan langsung angkat tangan. Allahumma kama farrahtahum fid dunya farrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah bikin mereka senang nih di dunia, pada senang nih. Ya. Tapi saya minta juga senangkan mereka nanti di akhirat dengan cara ampuni dosa mereka, jadikan mereka orang-orang yang baik. Bukan malah dikatain, ini orang maksiat, ini pasti teman-temannya iblis, syaitan ini. Itu justru Habib Hasan doain. Itu luar biasa. Malah senang melihat orang yang senang, sekalipun tuh orang senangnya lagi salah. Dalam rangka kita doain supaya jadi lebih baik. Wallahu a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون وارضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح اللهم اهدنا من هداك واجعل بشر بداك ولن سواك وحبنا تبارك وتعالى سبحانه ولكن وحرق ولا قدر بالعظيم صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا kumpulin lagi وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدل وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد لله رب